والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين وبما علمنا عاملين وفي عملنا مخلصين يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا واجعله محاطا بالخيرات والأنوار والبركات ووفقنا لصالح الأعمال والأخلاق برحمتك ya arhamar rahimin. Wa ba'du, mengawali pengajian kita pada malam hari ini, untuk lebih berkahnya kita bacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengajian kita pada malam hari ini, kita akan melihat salah satu kisah yang terjadi pada pribadi dua ulama besar dari negeri Aljazair. Kisah yang terjadi pada dua ulama besar dari negeri Aljazair, yaitu Syekh Musa Ismail dan Syekh Tahir Ayat Al-Laj. Syekh Musa Ismail dan Syekh Tahir. Dikisahkan bahwa ada orang tua yang kena penyakit pikun. Tahu pikun ya? Ya. Wa huwa daun nisyan, yaitu sebuah penyakit yang sering lupa. Karenanya anak-anaknya orang tua ini mendatangi beberapa ulama untuk meminta petunjuk terkait dengan orang tuanya yang pikun itu. Lalu anak-anaknya tersebut pertama mendatangi Syekh Musa Ismail. Pertama anak-anaknya mendatangi Syekh Musa Ismail.
sambil mengatakan, waliduna maridun, ayah kami, orang tua kami sementara sakit, fahuwa ya'kulu nasiyan fi nahari Ramadan, dia selalu makan di siang hari Ramadan karena lupa. Ini sudah tua, pikun lagi. Akhirnya setiap Ramadan selalu makan nasian dalam keadaan lupa, bukan makan nasi. Ya. Jadi nasian di sini bukan maf'ul, bukan maf'ulun bih, tapi sebagai ya, makan di siang Ramadan, di siang hari Ramadan dalam keadaan lupa. Dan itu berlangsung selama Ramadan. Famadza alaina fi'luhu. Lalu anak-anaknya bertanya, apa tanggung jawab kami? Artinya bagaimana kondisi orang tua kami bila setiap Ramadan selalu makan siang? Ini gara-gara sakitnya. Fa'ajabahum biqaulihi. Maka Syekh Musa Ismail menjawab pertanyaan mereka dengan mengatakan, abukum qad zala aqluhu. Ayahmu itu sudah hilang akalnya. Artinya karena sudah pikun, sehingga dengan demikian wajar kalau seperti itu, karena orang pikun bisa dianggap akalnya sudah bermasalah. Wal aqlu manatut taklif. Sementara akal itu yang menjadi beban tanggung jawab. Artinya ketika akal sehat, hukum berlaku. Tapi ketika akal tidak sehat, artinya akalnya hilang, maka hukum tidak berlaku. Fahuwa ghairu mukallafin bisawmi aslan. Karenanya ayahmu itu, orang tuamu itu pada dasarnya bukan mukallaf. Kenapa? Karena dikategorikan tidak berakal. Dipaham maksudnya ya? Jadi karena ayahmu, orang tuamu itu sudah pikun, berarti dianggap tidak berakal. Karena tidak berakal berarti tidak termasuk mukallaf, tidak diwajibkan untuk berpuasa. Wabitali fala syai'a alaih. Dan selanjutnya orang tuamu itu tidak punya dosa. Fala syai'a alaih. Kenapa? Karena memang sudah uzur. Karenanya tidak berdosa orang tuamu. Fala syai'a alaih, tidak ada kewajiban atasnya. Karena demikian jawabannya Syekh Musa Ismail, ternyata anak-anaknya orang tua ini mendatangi ulama yang lain. Dalam hal ini Syekh At-Tahir, dengan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Mereka mendatangi Syekh Tahir, bertanya dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana dengan orang tua kami? Ternyata fa'ajabahum al-faqihul wara'. Maka Syekh Tahir menjawab pertanyaan mereka dengan mengatakan, at'imu an walidikum an kulli yaumin miskinan. Beri makanlah setiap hari satu orang miskin. Setiap hari beri makan satu orang miskin. An walidikum, atas nama orang tuamu. Artinya sebagai ganti puasanya beri makan orang miskin. Inilah yang disebut dengan fidyah. Karena orang tuamu sudah tidak bisa berpuasa, karenanya fidyahkan dia. Beri makan setiap hari seorang miskin. Fala in tu'amilu walidakum mu'amalatal maridi, bila kalian bergaul atau melayani orang tuamu
muamalatal maridi, seperti melayani orang sakit, ahabbu ilayya, lebih saya sukai, min antu'amiluhu muamalatal majnun. Kata beliau, kata Syekh Tahir, bila engkau melayani orang tuamu, bergaul dengan orang tuamu, mempergauli orang tuamu dengan pelayanan orang sakit, artinya engkau bergaul dengan orang tuamu seperti engkau melayani dia karena memang dia sakit, ahabbu ilayya, lebih saya sukai, min antu'amiluhu muamalatal majnun, lebih saya sukai dibandingkan kalian mempergauli mereka, dibandingkan kalian engkau melayani orang tuamu muamalatal majnuni, seperti engkau melayani orang gila. Jadi kata Syekh Tahir, beri makan seorang miskin setiap hari Ramadan atas nama orang tuamu, karena dia sudah tidak bisa berpuasa, dan engkau melayani orang tuamu sebagai orang sakit, lebih saya sukai daripada engkau layani orang tuamu seperti layaknya melayani orang gila. Walhasil, fasami asy-Syekh Musa Ismail bihadhil fatwa. Ternyata jawabannya Syekh Tahir sampai ke telinganya Syekh Musa Ismail. Begitu sampai ke telinganya Syekh Musa Ismail akan jawabannya Syekh Tahir seperti tadi, fabaka, lalu Syekh Musa Ismail langsung menangis. Waqala, lalu Syekh Musa Ismail berkata, hafizallahu Syekh Tahir, semoga Allah senantiasa menjaga Syekh Tahir, fal fatwa qabla an takuna fatwa ay yajibu an takuna taqwa. Beliau mengatakan, fal fatwa qabla ay yakuna fatwa yajibu an takuna taqwa. Kata beliau, semoga Allah senantiasa menjaga Syekh Tahir, karena pastinya fatwa sebelum menjadi fatwa semestinya didahului dengan takwa. Jadi kata beliau, fatwa sebelum menjadi fatwa semestinya didahului dengan takwa. Pertanyaan, mengapa Syekh Musa Ismail menangis? Apakah jawabannya beliau salah yang mengatakan bahwa orang tuamu tidak berdosa kalau dia tidak puasa, karena memang orang tuamu sudah kehilangan akal, karena dia pikun, selalu lupa, berarti ini sakit, berarti sama artinya kalau dia kehilangan akal, karenanya tidak wajib dia puasa. Pertanyaan, salahkah jawaban ini? Kalau misalnya saya bertanya kepada kalian, kira-kira jawaban ini salah atau tidak? Tidak. Jawaban itu benar, karena memang pikun, kehilangan akal, jadi tidak wajib puasa ketika Ramadan. Tapi mengapa beliau menangis? Beliau menangis gara-gara kalimat terakhirnya Syekh Tahir, mengatakan, engkau layani orang tuamu sebagai orang sakit, lebih saya sukai daripada engkau layani orang tuamu sebagai orang gila. Artinya apa? Mengatakan orang tua pikun sampai kehilangan akal karenanya dia selalu lupa, sehingga selalu makan setiap hari Ramadan, itu seolah-olah menganggap orang tua kita gila. Berarti seolah-olah dalam tanda kutip di sini ada kehilangan adab dari anak kepada orang tuanya. Karenanya di sini dijelaskan, faqad lahadha Syekh Musa Ismail mengambil kesimpulan dari jawabannya Syekh Tahir dengan mengatakan, anna fi hadhil fatwa taqwa, bahwasanya dalam jawabannya Syekh Tahir bukan hanya fatwa, bukan hanya ilmu, tapi di dalamnya ada takwa. Anna fi hadhil fatwa
anna fi hadhil fatwa taqwa, bahwasanya di dalam fatwa ini terdapat takwa, wa birrun terdapat kebaikan, wa adabun terdapat juga adab dan etika, ma'al walidi terhadap orang tua. Karenanya lagi-lagi ini memberi isyarat bahwa dalam beragama bukan hanya persoalan ilmu yang penting. Dalam beragama bukan hanya persoalan ilmu dan hukum yang penting, tapi yang lebih penting adalah adab dan akhlak. Saya ulangi, dalam beragama bukan hanya ilmu dan hukum yang penting, tapi yang jauh lebih penting adalah adab dan akhlak. Contoh lain, kisahnya Abdullah ibnu Abbas bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konon Abdullah ibnu Abbas sering mengambilkan air wudu untuk Rasulullah. Abdullah ibnu Abbas sering menyiapkan air untuk digunakan berwudu oleh Rasulullah. Ketika Nabi akan bangun tengah malam melaksanakan qiyamul lail, Abdullah ibnu Abbas menyiapkan air untuk Rasulullah. Setelah Nabi berwudu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Abdullah ibnu Abbas untuk ikut salat bersama dengan beliau, sambil mengatakan, Ibnu Abbas, berdirilah di sampingku. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Abbas, ternyata beliau tidak berdiri di samping Rasulullah, tapi beliau malah mundur ke belakang. Padahal berdampingan dengan Nabi itu adalah sebuah keistimewaan, dan Nabi sudah menyuruh Ibnu Abbas untuk berdiri di sampingnya Rasulullah. Tapi ternyata Ibnu Abbas malah mundur ke belakang. Selesai salat, Nabi bertanya, "Ya Ibnu Abbas, ma mana'aka an taqifa bi janibi?" Ibnu Abbas, apa yang menghalangimu? Mengapa kamu tidak berdiri di sampingku? Kata Nabi, Ibnu Abbas, apa yang menghalangimu? Mengapa kamu tidak berdiri di sampingku? Kata Ibnu Abbas, ya Rasulullah, anta ajallu wa a'azzu min an uwaziyaka. Wahai Rasulullah, engkau sangat mulia, engkau sangat agung, tidak pantas bagiku berdiri di sampingmu. Jadi saya ulangi, Ibnu Abbas mengatakan, anta a'azzu wa ajallu min an uwaziyaka. Wahai Rasulullah, engkau sangat mulia, engkau sangat agung, tidak pantas bagiku berdiri di sampingmu. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Nabi lalu mendoakan Ibnu Abbas dengan doa yang sangat singkat. Allahumma atihil hikmah. Ya Allah, berikanlah hikmah kepadanya. Allahumma atihil hikmah. Ya Allah, berikanlah hikmah kepadanya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, berdosakah Ibnu Abbas jika beliau berdiri di samping Nabi? Jawabannya, Ibnu Abbas tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Karena memang Nabi yang menyuruh beliau berdiri di sampingnya Nabi. Tetapi ketika Ibnu Abbas mundur ke belakang,
ia memang tidak melakukan perintah Nabi, tapi ketika mundur ke belakang, ia menunjukkan adab dan akhlak kepada Nabi. Kata ulama, tidak berdosa Ibnu Abbas bila beliau berdiri di samping Nabi, tapi sikapnya yang mundur ke belakang itu mulia, karena itu dilakukan dengan adab dan akhlak. Karenanya inilah yang perlu kita tekankan, ya. Jadi sengaja kita sampaikan kisah ini karena lagi-lagi ini malam Ahad. Pengajian kita mestinya membawa kitab Tarbiyatul Aulad. Tetapi ternyata tidak satupun yang membawa kitab Tarbiyatul Aulad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Hanya membawa buku catatan dan pulpen. Dan ada yang mengandalkan hatinya dan pendengarannya. Detona na tiwi kita tepulu petona catatan tona dan colina minat tuang. Ya. Tapi saya yakin yang tidak bawa catatan hatinya itu tajam, karena ilmunya tidak perlu dicatat di kertas, tapi cukup dicatat dalam hati, dan itu lebih keren. Ya. Nah, karenanya ke depan ini, kalau bisa ke depan, namanya juga pelajar, namanya juga santri, namanya juga mahasiswa mahasiswi, buktikan keseriusan kita untuk belajar. Ya. Bawalah kitab, bawalah catatan, bawalah pena, bawalah kertas untuk kalian catat. Kalaupun ternyata dalam kondisi tertentu terkadang tidak membawa apa-apa, maka disitulah baru dipergunakan semaksimal mungkin pendengaran kita. Tetapi dalam kondisi pengajian rutin begini, upayakan kitabnya dihadirkan, pulpennya dihadirkan, catatannya dihadirkan. Mungkin kita mengatakan, Ustaz, terkadang kitab dibawa bukan itu yang dibaca. Terkadang kitab dibawa tapi ternyata yang memberi pengajian tidak datang. Ingat, membawa kitab dengan penuh penghormatan dan cinta itu sudah pahala. Terlepas ada guru tidak ada guru, tapi setiap kali kita bawa kitab dengan penuh penghormatan, yakin itu sudah bernilai ibadah. Jadi terlepas itu dibaca atau tidak, tibi bawa nih kitabmu, pastinya itu sudah bernilai ibadah. Dan disitulah keberkahan. Keberkahan itu tidak dilihat dari banyaknya ilmu, tapi keberkahan itu nanti dilihat dari besarnya manfaat yang diberikan. Biar sedikit, yang penting bermanfaat, itu jauh lebih banyak daripada banyak tapi tidak itu jauh lebih baik daripada banyak tapi ternyata tidak bermanfaat. Biar sedikit, yang penting bermanfaat, itu lebih baik daripada banyak tapi ternyata tidak bermanfaat. Biar gelarnya hanya SAG, yang penting bermanfaat di tengah masyarakat, daripada gelarnya doktor, SAG Tommy, SPDI Tommy, MA Tommy, MAG Tommy, MPD Tommy. Tapi begitu pulang di kampung, denai risem makadage gauri. Ya, tidak ditahu ini mau diapakan ini orang. Ya. Tapi biar sederhana gelarnya, sederhana ilmunya, tapi bermanfaat, itu jauh lebih baik daripada gelarnya begitu banyak, tapi ternyata manfaatnya tidak ada. Konon ada ceritanya begini. Ada seorang pelajar kuliah di luar negeri, tapi aslinya dari kampung, dari seberang sungai. Walhasil dikirimlah oleh orang tuanya pergi ke luar negeri belajar. Mungkin dapat beasiswa, dia berangkat ke Eropa belajar. Selesai kuliah di Eropa, dia pulang kampung. Dengan gaya baratnya, dia kembali ke kampungnya. Tapi untuk sampai di rumahnya, mesti menyeberangi sungai. Menyeberangi sungai menggunakan perahu. Walhasil, ada satu perahu kecil, ada di tepi sungai. Walhasil,
dia minta tumpangan ke yang punya perahu. Naiklah. Tapi ternyata sebelum naik di atas perahu, dia tanya-tanyalah ini yang punya perahu mengenai kecanggihan teknologi saat ini. Lalu ternyata yang punya perahu ini karena tinggal di kampung, ternyata tidak bisa menjawab. Walhasil orang yang dari kuliah luar negeri ini menertawakan yang punya perahu. Ini sudah abad milenial, tidak tahu perkembangan dunia. Tertawailah. Hasil naik di atas perahu. Begitu menyeberang, ternyata yang punya perahu ini tersinggung. Walhasil karena dia sakit hati, begitu menyeberangi sungai, dia olengkan perahunya. Berteriaklah ini yang masih saudara luar negeri, jangan begitu Pak, nanti kita tenggelam, nanti kita jatuh. Lalu tukang perahu ini mengatakan, kan kita bisa berenang kalau kita tenggelam. Lalu dia mengatakan, saya tidak bisa berenang. Akhirnya dia menjawab, masa kuliah luar negeri tidak bisa berenang? Artinya apa? Bahwa setiap orang selalu punya keistimewaan, tapi setiap orang selalu punya kelebihan. Bagaimanapun itu, yang paling penting adalah manfaatnya. Karenanya ke depan kalau datang ke pengajian, bawalah kitab. Baca tidak baca, bawa nih, dekatkan di hatimu. Semoga keberkahan kitab itu masuk ke dalam hatimu. Kemudian yang kedua, yang tak kalah penting, catat apa yang perlu disampaikan. Apa yang perlu dicatat, catat. Apa tadi doanya Nabi kepada Ibnu Abbas? Allahumma atihil hikmah. Kenapa Nabi mengatakan Allahumma atihil hikmah? Kenapa Nabi tidak mengatakan Allahumma atihil ilmah? Ya Allah berikan ilmu kepadanya. Tapi kenapa hikmah? Jawabannya, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Artinya apa? Sebanyak apapun ilmu yang kamu dapatkan itu masih sedikit. Sebanyak apapun ilmu yang kita ketahui itu sedikit. Pastinya bahwa fawqa kulli zi ilmin alim. Masih ada yang lebih mengetahui di atas orang yang mengetahui. Tapi siapa yang diberi hikmah, kata Al-Quran, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah, maka sungguh dia telah diberikan banyak kebaikan oleh Allah. Karenanya yang kita cari bukan sekedar ilmunya, tapi yang kita cari adalah adabnya. Karenanya ada doanya ulama. Berdasarkan kisahnya tadi, Syekh Musa Ismail dan Syekh Tahir, doanya mengatakan, Allahumma rzuqnal fikha, Allahumma rzuqnal fikha ma'al adabi. Allahumma rzuqnal fikha ma'al adabi. Ya Allah, rezekikanlah kepadaku pengetahuan ma'al adabi, yang disertai dengan adab. Saya ulangi, Allahumma rzuqnal fikha ma'al adabi. Coba semua, 1, 2, 3. Ya Allah, rezekikan kepadaku ilmu yang disertai dengan adab. Kenapa? Karena ilmu tanpa adab berbahaya. Ilmu tanpa adab berbahaya. Karena itu bisa jadi akan membodoh-bodohi orang. Itulah tadi kalimatnya, fal fatwa qabla ayyakuna fatwa qabla ayyakuna fatwa yajibu an takuna taqwa. Fatwa sebelum jadi fatwa semestinya didahului dengan ketakwaan. Atau anna fi hadhil fatwa taqwa, bahwa di dalam fatwa ini terdapat takwa. Oke. Terakhir, kemarin subuh, ya subuh Jumat, kita pengajian di depan santri Idadiyah Putri di dalam.
Namanya juga santri dadia, santri baru, banyak yang masih unyu-unyu. Karenanya mesti mereka diberi semangat. Santri dadia itu tidak boleh dulu dimarahi, tidak boleh dibentak-bentak, mau dielus-elus dulu, karena ini baru memulai beradaptasi. Karenanya saya bertanya, wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad apa? Banyak yang berteriak, Al-Quran. Saya tanya, wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad apa? Ada yang berteriak, Al-Quran. Saya mengatakan benar, tepuk tangan dulu. Kira-kira jawabannya itu salah atau benar? Salah atau benar itu? Kalau dikatakan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad apa? Lalu mereka menjawab Al-Quran. Jawaban itu salah atau benar? Benar. Karena memang yang diterima adalah Al-Quran. Cuma kita ini terkadang terlalu cepat menertawakan orang. Padahal itulah jawaban idadiah. Tapi kalau mahasiswa ditanya baru menjawab Al-Quran, itu yang bahaya. Bagus. Tapi kira-kira dari Al-Quran itu ayat yang pertama yang turun itu surah apa nah? Langsung mereka sebut surah Al-Alaq. Oh, nah tahu ji pale. Ya, tahu ji. Lalu saya tanya, ayat pertamanya surah Al-Alaq apa? Mereka langsung berteriak, Iqra. Ternyata Iqra itu ada kisahnya. Ketika Nabi bertahanus di dalam gua Hira. Di suatu malam, di tengah malam datang malaikat Jibril mendekat kepada Nabi. Gua Hira itu di mana? Di puncak gunung, di atas gunung dalam sebuah gua. Nabi naik bertahanus menyendiri di tengah kegelapan malam, jauh dari keramaian orang. Berarti Nabi ini pemberani. Karena bisa-bisanya Nabi sendiri naik ke puncak gunung, masuk ke dalam gua, gelap, tidak ada lampu, tinggal menyendiri. Berarti Nabi ini seorang pemberani. Kira-kira berani tidak? Tidak usah ke gunung, di sini saja, sendiri, ya, sendiri duduk, matikan semua lampu sendiri. Di tengah kegelapan malam, tiba-tiba malaikat Jibril datang, Iqra ya Muhammad, bacalah Muhammad. Ini tidak ada orang, tiba-tiba langsung ada suara, bacalah Muhammad. Andai kata kita yang didatangi demikian, entah apa yang terjadi. Kita melihat ke depan tidak ada orang, kanan kiri tidak ada orang, ke belakang tidak ada orang. Begitu menatap ke atas tiba-tiba ada. Nah, datang malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad. Apa jawabannya Nabi? Ma'ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Beliau memeluk Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang. Setelah dipeluk, kembali mengatakan, Iqra ya Muhammad, bacalah Muhammad. Kembali Nabi mengatakan, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kemudian dipeluk lagi. Kemudian Iqra ya Muhammad, bacalah Muhammad. Kembali menjawab, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Dipeluk lagi oleh malaikat Jibril. Begitu selesai dipeluk ketiga kalinya, malaikat Jibril langsung mengatakan, Iqra bismi rabbik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ternyata di awal wahyu Nabi tidak tahu apa-apa. Disuruh membaca Iqra, Iqra, Iqra. Mana Nabi qari? Saya tidak bisa membaca, saya tidak bisa membaca. Tapi ternyata begitu jawabannya 3 kali tidak mengatakan tidak bisa membaca, langsung diberikan solusi oleh Allah. Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhan. Artinya apa? Dalam proses belajar, memang di awal-awal kita tidak tahu. Sama juga kalau kita baca kitab gundul. Bagi yang baru belajar itu, yang gundul betul-betul gundul. Tapi yang sudah punya kemampuan, yang gundul ini kelihatan gondrong. Ya. Yang jadi soal, kalau ada orang baca kitab gondrong kelihatan gundul. Nah, ini jadi soal. Namun orangnya ditulis baca. Ya. Mungkin bacanya fi qulubihim maradun, dia baca fi qulubihim maradun. Walhasil, Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhan. Kata ulama, itulah proses pembelajaran. Mungkin awalnya kita tidak tahu. Tapi begitu usaha sudah maksimal, sertakan Allah di sana. Iqra bismi rabbik.
Ketika kita sudah menyertakan Tuhan, yakin Tuhan akan mengajari kita. Tapi seiring bertambahnya ilmu, ingat, Iqra wa rabbukal akram. Ingat, sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, wa rabbukal akram, tetaplah Tuhan yang jauh lebih mulia. Jangan sampai ilmu kita malah menyebabkan kita sombong dan takabur. Dan ingat, ketika sudah ada usaha membaca, sambil menyertakan Tuhan dalam setiap usaha dan pembelajaran, yang diiringi dengan adab dan akhlak. Yang mana adabnya di situ? Wa rabbukal akram. Saya ulangi. Di saat kita sudah mulai berusaha, itulah Iqra, yang disertai dengan adanya pertolongan Tuhan. Artinya dalam berusaha kita selalu ingat Tuhan. Itulah bismi rabbika. Kemudian usaha dan doa ini diiringi dengan adab dan akhlak. Itulah wa rabbukal akram. Yakin ketika usahamu sudah dibarengi dengan doamu, lalu dibungkus dengan adab dan akhlakmu, pastikan alladzi 'allama bil qalam. Allah akan mengajari kita dengan pena. Bahkan kalau itu sudah diamalkan, pastikan 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mengajari kita ilmu yang sebelumnya kita tidak tahu. Artinya apa? Bisa jadi kita akan mendapatkan ilmu yang kita tidak pernah perkirakan sebelumnya. Tapi untuk mendapatkan itu, syaratnya Iqra dulu. Berusahalah membaca, berusahalah belajar, yang diiringi dengan bismi rabbik. Ketika ini sudah ada, bungkuslah keilmuan itu dengan Iqra wa rabbukal akram. Artinya apa? Perlu adab dan akhlak di sini, utamanya ketawaduan dan kerendahan hati. Ketika itu sudah ada, pastikan lanjutan ayat alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Saat itulah pertolongan Allah akan mendatangi kita semua. Coba lihat kisahnya Nabi ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu masuk ke dalam gua Hira, tiba-tiba datang orang kafir Quraisy ini mengejar Nabi. Sampai di depan pintu gua, gemetaranlah Abu Bakar As-Siddiq sambil mengatakan, ya Rasulullah, kalau mereka menundukkan kepala melihat ke bawah, pasti mereka melihat kita. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, sekiranya mereka menunduk ke bawah, pasti mereka melihat kita. Ternyata orang kafir jahiliyah yang mengejar Nabi, tidak ada yang menunduk ke bawah. Semua hanya melihat ke depan dan ke samping sambil mencari Nabi. Tidak ada yang menunduk ke bawah. Pertanyaan, mengapa mereka tidak menunduk ke bawah? Jawabannya, ketika mereka tidak menunduk ke bawah, itu pertanda pertolongan Tuhan sudah datang. Allah menahan matanya mereka supaya tidak menunduk ke bawah. Tapi pertanyaan, kapan pertolongan itu datang? Ketika doa dan usaha sudah maksimal. Jadi doanya Nabi sudah maksimal, usahanya Nabi sudah maksimal. Begitu masuk ke dalam gua, tidak ada lagi tempat bersandar kecuali Allah. Artinya apa? Ketika doa dan usaha sudah maksimal, pastikan di sana akan datang pertolongan Allah. Bahasa Bugisnya mengatakan, narek komasangka ni pak doa ngesi bawa karesoi ajep puiwi polen itu apa tulungan napuang. Bila usaha dan doa sudah maksimal, pastikan pertolongan Tuhan akan datang. Itulah makna Iqra, berusahalah. Bismi rabbika, hadirkan Tuhan dalam dirimu. Tetapi begitu sudah belajar, sudah menghadirkan Tuhan, buktikan bahwa Iqra wa rabbukal akram. Hiasi diri dengan adab dan akhlak yang ditandai dengan ketawaduan dan kerendahan hati. Ketika itu sudah ada, allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mengajari kita dengan berbagai macam cara. Saya kira demikian pengajian kita pada malam hari ini. Semoga kita semua senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.